Alleen je kan dan beter spelen dan je tegenstanders. En je mag zelf toekiezen. Mijn vrouw liefhebben, dat is ook een hobby. Dus ja, dat gaat heel ver. Ik heb heel veel hobby's. Ik zit nooit... I'm more a manager who is covering the space. Info lengkap dan update timnas hari ini. Pelatih Thailand singgung keberpihakan wasit pada tuan rumah timnas U23 Indonesia. Indonesia versus Thailand. Harimau Malaya tak terima kedua tim tampil malam tadi. Untungkan Arab Saudi, AFC ubah jadwal semena-mena. Hadapi round 4, ini janji Patrick Kluivert untuk supporter timnas Indonesia. Pemain 173,82 miliar rupiah jegal Jaitzes ke Genoa. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia, ada apa dengan Marten Paes? Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Pelatih Thailand singgung keberpihakan wasit pada tuan rumah timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Thailand, Thawachai Damprongong Trakul, akhirnya angkat bicara setelah timnya bersusah payah menghadapi sengitnya pertarungan tadi malam saat menghadapi timnas U23 Indonesia dalam laga panas semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar Jumat malam hari ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berjalan penuh tensi dengan sorak-sorai puluhan ribu pendukung Garuda Muda yang memenuhi stadion. Namun bukan hanya tekanan dari supporter tuan rumah yang membuat Thailand kesulitan, melainkan keputusan-keputusan wasit yang dinilai kontroversial dan berpihak kepada tuan rumah. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Thawachai mengakui kehebatan Garuda Muda yang tampil agresif dan penuh semangat hingga peluit akhir dibunyikan. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara yang tak bisa dianggap remeh oleh siapapun, apalagi saat bermain di hadapan pendukung fanatik mereka. Kami tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka memiliki pemain-pemain muda yang cepat dan berbahaya di kotak penalti, ujar Thawachai. Namun nada bicara pelatih berpengalaman itu berubah saat menyinggung jalannya pertandingan yang menurutnya tidak berjalan adil. Thawachai secara terbuka menyindir beberapa keputusan wasit yang menurutnya merugikan Thailand di momen-momen penting laga. Dia menyebut adanya pelanggaran keras yang dilakukan pemain Indonesia tetapi hanya berbuah peringatan lisan. Sementara setiap sentuhan kecil pemain Thailand langsung diganjar peluit oleh wasit. Saya menghormati Indonesia dan para pemainnya. Tapi hari ini saya harus mengatakan apa adanya, ada banyak keputusan yang membuat pemain kami kehilangan fokus di lapangan. Setiap kontak kecil dari pemain kami selalu dianggap pelanggaran, sementara tekel keras yang kami terima seringkali diabaikan. Ini menjadi beban mental bagi pemain muda kami yang sedang berusaha tampil maksimal, tegas Thawachai dengan nada kecewa. Thawachai juga menyoroti satu momen penting ketika Thailand mendapat peluang emas. Namun hakim garis mengangkat bendera offside yang menurutnya tidak jelas, membuat peluang gol Thailand di babak kedua hilang begitu saja. Ketika kami mendapatkan peluang, kami dihentikan dengan keputusan offside yang kami rasa sangat tipis. Padahal itu momen penting yang bisa mengubah jalannya pertandingan, sambungnya. Meski demikian, Thawachai tetap memuji semangat para pemainnya yang terus berjuang hingga menit akhir meski harus menghadapi tekanan dari tribun dan situasi lapangan yang berat. Ia menilai pertandingan ini menjadi pelajaran penting bagi para pemain muda Thailand agar bisa lebih kuat secara mental dalam menghadapi atmosfer tandang yang panas di masa depan. Kami sudah berdiskusi di ruang ganti, mereka harus belajar dari pertandingan ini. Jika mereka bisa melewati situasi seperti ini, mereka akan menjadi pemain yang lebih tangguh dan lebih dewasa untuk tim nasional di masa depan, kata Thawachai menutup sesi konferensi persnya. Indonesia versus Thailand. Harimau Malaya tak terima kedua tim tampil malam tadi. Seperti yang kita ketahui, baru saja laga panas antara timnas Indonesia vs Thailand berlangsung. Menariknya di tengah-tengah laga panas tersebut, publik Malaysia masih lantang meneriakan kekecewaan atas kegagalan skuad Harimau Malaya muda yang gagal melaju ke fase selanjutnya karena ditahan imbang timnas Indonesia U23. Bahkan mereka secara berbondong-bondong menuntut laga hari ini dan laga melawan Malaysia U23 beberapa waktu lalu untuk diulang. Ya, kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh publik dan pecinta sepak bola Malaysia usai timnas U23 mereka gagal melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Hasil imbang tanpa gol melawan timnas U23 Indonesia dalam laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 21 Juli lalu menjadi luka yang sulit dilupakan. Namun di balik hasil tersebut, gelombang protes dari pendukung Malaysia terus menggema, menuntut pertandingan ulang karena merasa tim mereka dirugikan oleh keputusan wasit dan ulah supporter tuan rumah yang dinilai tak layak dalam sebuah turnamen internasional. Salah satu pilar Harimau Muda, Dennis Shammer, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah pertandingan. Dengan suara bergetar, ia mengakui rasa sakit itu. Ya sedih memang, kami sudah berjuang keras, tapi mungkin ini bukan rezeki kami, ujarnya di Mix Zone SUGBK.
Syammer menegaskan bahwa mereka datang ke Indonesia dengan semangat dan keyakinan tinggi untuk lolos ke semifinal, tetapi hasil imbang ini memaksa Malaysia tersingkir hanya dengan 4 poin dari 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan, menempatkan mereka di posisi ketiga yang tidak cukup untuk membawa mereka ke babak selanjutnya. Namun, kekecewaan pemain hanya satu sisi cerita. Di sisi lain, media sosial dan forum-forum sepak bola Malaysia ramai dengan tuntutan agar pertandingan ini diulang. Publik Malaysia menilai ada banyak keputusan wasit yang menguntungkan Indonesia, mulai dari pelanggaran yang tidak diberikan, kartu kuning yang mudah diberikan kepada pemain Malaysia, hingga potensi penalti yang diabaikan wasit ketika Syammer dijatuhkan di kotak terlarang pada menit-menit akhir pertandingan. Wasit seperti menutup mata. Kami tidak buta, ini pertandingan sepak bola atau apa? Tulis seorang netizen Malaysia di Twitter, memantik ribuan retweet dari publik sepak bola negeri jiran yang geram dengan hasil pertandingan tersebut. Tak hanya itu, para supporter Indonesia yang memenuhi Sugi BK juga disorot publik Malaysia karena dianggap menekan mental pemain harimau muda dengan sorakan dan intimidasi verbal yang tidak jarang terdengar kasar di lapangan. Beberapa video yang viral menunjukkan sorakan keras ketika Malaysia menguasai bola hingga siulan panjang saat pemain Malaysia melakukan tendangan sudut atau lemparan ke dalam. Suasana seperti itu tidak layak untuk sebuah pertandingan internasional, apalagi untuk pemain muda yang masih dalam tahap pembelajaran, tulis seorang jurnalis olahraga Malaysia dalam artikelnya yang kini ramai dibagikan warganet. Sebelum pertandingan melawan Indonesia, Syammer sempat menegaskan kepada media bahwa timnya akan memberikan 120% tenaga mereka untuk meraih kemenangan demi lolos ke semifinal. Malaysia juga datang dengan semangat membara usai menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-1 pada laga sebelumnya. Namun setelah pertandingan berakhir imbang tanpa gol, Syammer hanya bisa menegaskan bahwa mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Bagi kami sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang saya katakan kemarin, kami mengerahkan semua energi kami untuk hari ini, tetapi keberuntungan belum berpihak pada kami, ujarnya dengan wajah penuh penyesalan. Meski Syammer berusaha mengambil sisi positif dengan mengatakan mereka akan belajar dari kesalahan dan menjadikan pertandingan ini sebagai pengalaman berharga, publik Malaysia belum bisa menerima kenyataan pahit tersebut begitu saja. Mereka menuntut AFC dan AFF untuk melakukan investigasi ulang terkait keputusan wasit yang dianggap berat sebelah dan kelayakan penyelenggaraan pertandingan di Jakarta yang dianggap tidak memberikan rasa aman dan keadilan bagi tim tamu. Kami tidak minta menang gratis, kami hanya ingin pertandingan yang adil. Kalau perlu, ulangi laga ini di tempat netral. Baru seorang penggemar Malaysia di kolom komentar Instagram Federasi Sepak Bola Malaysia yang disambut ribuan komentar senada dari warganet lainnya. Untungkan Arab Saudi, AFC ubah jadwal semena-mena. Kontroversi terkait AFC Asosiasi Sepak Bola Asia kembali mencuat dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aksi AFC kali ini semakin memunculkan tanda tanya besar, khususnya bagi tim-tim dari kawasan Timur Tengah yang tampaknya terus mendapatkan keuntungan lebih. Keputusan jadwal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai sangat menguntungkan bagi Arab Saudi, memicu kritik dan kontroversi. Sebelumnya, AFC mendapat sorotan tajam terkait penentuan tuan rumah. Indonesia melalui PSSI sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah, namun ditolak dengan alasan bahwa pemilihan tuan rumah berdasarkan 2 negara dengan peringkat FIFA tertinggi. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun peringkat terbaru FIFA pada Juli 2025 menunjukkan bahwa Irak lebih tinggi dari Arab Saudi, AFC justru memilih menggunakan peringkat Juni 2025 dan menempatkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Situasi ini semakin diperburuk dengan jadwal pertandingan yang sangat merugikan bagi tim-tim lain, khususnya Indonesia dan Irak. Dalam format pertandingan single round robin di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berarti setiap tim hanya akan bertemu 1 kali, jeda waktu istirahat antar pertandingan menjadi faktor krusial. Arab Saudi dan Qatar yang bertindak sebagai tuan rumah mendapatkan jeda istirahat yang sangat longgar, yakni 6 hari di antara 2 pertandingan mereka. Sementara itu, timnas Indonesia dan Irak harus menjalani pertandingan dalam kondisi yang jauh lebih ketat, dengan jeda waktu hanya 3 hari antara pertandingan pertama dan kedua. Misalnya, Indonesia dijadwalkan untuk melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan langsung bertemu Irak pada 11 Oktober. Sebaliknya, Arab Saudi baru akan bermain lagi melawan Irak pada 14 Oktober dengan jeda waktu 6 hari. Jelas, jadwal yang sangat padat ini menjadi tantangan berat bagi pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, yang harus memutar otak untuk menjaga kebugaran pemain dan menyiapkan strategi dalam waktu yang sangat terbatas. Kontroversi ini semakin mengarah pada kekhawatiran bahwa timnas Indonesia bisa terpinggirkan dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Berdasarkan jadwal yang ada, jika Indonesia gagal meraih kemenangan di dua laga awal melawan Arab Saudi dan Irak, mereka berpotensi gagal lolos ke putaran selanjutnya. Bahkan, banyak pengamat sepak bola tanah air yang menilai bahwa Arab Saudi dan Irak kemungkinan besar akan lolos lebih cepat berkat jadwal yang menguntungkan mereka. Seorang pengamat sepak bola Indonesia mengkritisi keras keputusan AFC dalam memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, keputusan tersebut tidak adil karena negara-negara seperti Irak dan Indonesia seharusnya lebih layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik mengingat kondisi mereka di peringkat FIFA. Selain itu, media di Cina juga mempertanyakan keputusan AFC yang tiba-tiba mengubah aturan dengan menempatkan Irak di pot kedua, padahal seharusnya mereka berada di pot pertama. Hal ini semakin menambah spekulasi bahwa AFC sengaja memberi jalan mulus bagi Arab Saudi dan Qatar demi memastikan kedua tim ini lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah kontroversi yang melibatkan AFC, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pernyataan yang mendukung lebih banyak perwakilan dari Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Dalam sebuah acara di tahun 2023, Infantino berharap negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, bisa mendapatkan kesempatan lebih besar di ajang sepak bola terbesar dunia ini. Menurut Infantino, perkembangan pesat sepak bola di kawasan ASEAN, terutama di Indonesia, sangatlah signifikan. Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal peringkat FIFA maupun dalam hal infrastruktur dan penggemar sepak bola, ujarnya. Indonesia, yang saat ini menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu saja menjadi harapan besar bagi kawasan tersebut. Namun, apakah timnas Indonesia mampu melawan segala rintangan yang datang, baik dari segi jadwal maupun perlakuan dari AFC? Namun, meski mendapatkan dukungan internasional, Indonesia masih harus menghadapi dua tantangan besar yang bisa menggagalkan harapan mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Pertama, pelatih Patrick Kluivert kesulitan dalam mengumpulkan pemain secara maksimal mengingat padatnya jadwal kompetisi Liga Domestik dan Eropa. Hal ini mengurangi waktu persiapan bagi timnas Indonesia. Kedua, faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar pemain timnas Indonesia berkarir di Eropa yang memiliki iklim jauh lebih dingin dibandingkan Timur Tengah. Adaptasi terhadap suhu panas yang ekstrim bisa mempengaruhi performa pemain, terutama yang belum terbiasa dengan kondisi tersebut. Jika kedua masalah ini tidak segera diatasi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa semakin menipis. Keputusan AFC yang dianggap menguntungkan Arab Saudi dan Qatar, serta jadwal yang memberatkan Indonesia dan Irak, jelas menambah tantangan bagi timnas Indonesia. Sementara itu, perhatian dari FIFA terhadap peningkatan pesat sepak bola ASEAN memberikan harapan, namun tetap ada dua kelemahan besar yang perlu diperbaiki agar Garuda bisa terus terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadapi round 4, ini janji Patrick Kluivert untuk supporter timnas Indonesia. Tentu kita sudah mengetahui jika timnas Indonesia akan melakoni laga fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Sesuai hasil undian fase keempat kualifikasi beberapa waktu lalu, Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan berlangsung pada Oktober 2025. Sesuai hasil undian fase keempat kualifikasi beberapa waktu lalu, Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan berlangsung pada Oktober 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berkali-kali telah menegaskan akan belajar dari kekalahan telak timnya kontra timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 gol Jepang bersarang di gawang timnas Indonesia dalam partai terakhir grup C di Suita City Football Stadium, Suita pada bulan Juni lalu. Brace Daichi Kamada pada menit ke-15 dan 45+6, Takefusa Kubo ke-19, Ryoya Morishita ke-55, Shuto Machino ke-58, dan Mahosoya ke-80 membuat timnas Indonesia hancur lebur. Kami memulai laga melawan Jepang dengan cukup bagus, tapi secara individu mereka punya banyak kualitas dan sebagai tim juga, ujar Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan. Mereka mendominasi pertandingan dan itulah kenyataannya, ucapan Kan Osel Belanda berusia 48 tahun itu. Evaluasi bakal dilakukan Kluivert demi timnas Indonesia bisa bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya digelar pada Oktober 2025. Semua orang melihat pertandingan tadi dan kita harus menghormati itu. Kita juga harus belajar dari ini dan itu hal yang paling penting, imbuh Kluivert. Pada Oktober 2025, pertandingan sudah menanti. Jadi kami harus menyusun rencana membawa kekalahan ini sebagai pelajaran ke laga berikutnya. Belajar dari situ dan bangkit dengan lebih baik dari situasi ini, kata ex-direktur olahraga Barcelona dan PSG itu. Dalam daftar klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang menempati puncak klasemen grup C, bersama dengan Korea Selatan di puncak grup B dan Iran di puncak grup A. Jepang dan Iran mengumpulkan 23 poin, sementara Korsel 22 poin. Namun Jepang lebih superior dibandingkan Iran karena memiliki surplus 27 gol. Adapun Iran hanya surplus 11 gol.
Saat menghadapi pemain Indonesia yang sebagian besar adalah pemain naturalisasi dan bermain di liga-liga Eropa, Jepang tetap percaya kepada para pemain lokalnya. Seperti Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia, dan Liga Prancis. Apa yang menyebabkan timnas Jepang begitu kuat saat tampil di Asia dan bahkan di level dunia? Semua dimulai pada 1901 saat Federasi Sepak Bola Jepang, Japan Football Association (JFA) membubarkan Liga Semi Profesional Japan Soccer League (JSL) karena dinilai tidak membawa kemajuan bagi dunia sepak bola negeri Sakura tersebut. Pada 1992, JFA meluncurkan visi 100 tahun yang isinya adalah Jepang harus menjadi juara Piala Dunia dalam 100 tahun ke depan. Untuk mewujudkan visinya, JFA melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, meluncurkan J-League sebagai liga profesional dan melakukan pembinaan dan kompetisi sepak bola berjenjang di tingkat akar rumput. Sebelum meluncurkan J-League, JFA mempelajari berbagai liga profesional dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. J-League menggantikan JSL karena JSL merupakan liga yang diisi oleh klub-klub milik perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Para pemainnya adalah pegawai dari perusahaan tersebut. Di J-League, klub harus berdiri sendiri dan para pemainnya adalah pemain profesional. Klub biasanya memiliki bapak angkat perusahaan besar di kota tempat klub itu didirikan sebagai sponsor utama, tetapi tidak dimiliki perusahaan tertentu sehingga memiliki independensi. Sponsor-sponsor pendukung juga berasal dari kota atau prefektur yang sama, sehingga tercipta keterikatan yang kuat antara dunia bisnis dan klub sepak bola lokal. Keterikatan antara klub dan para supporter lokal juga dibangun dengan baik. Para supporter mendukung dalam berbagai hal, termasuk finansial, dengan membeli tiket dan cenderamata. Para pemain klub membalas rasa cinta para pendukung dengan bermain sepenuh hati dan menghindari suap dan pengaturan skor. Pada awal digelarnya J-League, JFA membuka keran perekrutan pemain dan pelatih papan atas Eropa. Zico Gary Lineker, Dragan Stojkovic, dan pelatih Arsene Wenger pernah didatangkan oleh klub-klub Jepang pada awal dimulainya J-League. Kehadiran mereka diperlukan untuk meningkatkan pamor J-League dan sekaligus transfer ilmu kepada para pelatih dan pemain Jepang. Para pemain Jepang juga berusaha keras meningkatkan kemampuan mereka agar bisa bersaing dengan para pemain asing yang datang. Animo penonton J-League meroket dari sekitar 1.600 penonton setiap laga saat JSL menjadi lebih dari 20.000 penonton setiap laga karena kualitas pertandingan semakin bagus. Kualitas pertandingan itu meningkat karena kemampuan para pemain lokal Jepang yang semakin baik. Membaiknya kemampuan pemain lokal Jepang terbukti dengan kemampuan Hidetoshi Nakata dan Kazuyoshi Miura menembus Liga Italia. Nakata ke Perugia pada 1998 dan Miura ke Genoa pada 1994. Setelah itu, para pemain Jepang banyak yang diminati oleh klub-klub Eropa hingga saat ini. Berbeda dengan Indonesia yang hanya fokus pada timnas dan liga profesional, Federasi Sepak Bola Jepang sangat peduli pada pembinaan usia dini di tingkat sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kurikulum pelatihan sepak bola sebagai ekstrakurikuler disusun dengan sangat baik secara berjenjang. Kemudian, kompetisi berjenjang dari tingkat kota sampai tingkat nasional juga digelar secara rutin. Para guru olahraga dilatih untuk menjadi pelatih sepak bola sesuai tingkat sekolah yang diajar. Dengan demikian, mereka dapat mengajari teknik-teknik dasar permainan sepak bola untuk guru SD dan merancang taktik permainan yang kompetitif untuk guru SMA. Salah satu tokoh di balik keberhasilan Jepang melakukan pembinaan usia dini adalah Tom Bayer. Tom Bayer merupakan mantan pemain sepak bola asal Amerika Serikat yang tinggal di Jepang sejak 1980. Bayer mengajarkan dua hal dalam pembinaan sepak bola, yaitu kesenangan bermain bola dan teknik permainan. Anak-anak usia 8-10 tahun harus diajarkan untuk menikmati permainan sepak bola. Jika mereka gembira saat bermain, teknik permainan sepak bola akan lebih mudah diajarkan bagi mereka. Anak-anak dan remaja peminat sepak bola di Jepang sangat besar karena dua hal, yaitu prestasi timnas Jepang dan komik atau manga yang berkisah tentang sepak bola. Manga Kapten Tsubasa sangat menginspirasi anak dan remaja Jepang tahun 1990-an sampai 2000-an untuk bermain sepak bola. Manga itu laku 90 juta kopi. Semakin bertambahnya usia, para remaja harus menguasai teknik permainan dengan lebih baik dan mulai memahami taktik bermain sebagai tim. Pada usia SMA, mereka sudah siap berlaga secara kompetitif. Kompetisi di tingkat SMA dibuat berjenjang sejak dari tingkat kota sampai negara, yang diberi nama All Japan High School Soccer Tournament. Kompetisi berbasis sekolah itu menarik sangat banyak penonton dan digelar di stadion. Jumlah penonton laga tingkat SMA bisa menarik penonton sampai 10 juta orang secara total dalam satu musim. Setelah SMA, para pemain yang berkualitas memiliki dua pilihan, yaitu masuk ke akademi milik klub J-League baik J1, J2, atau J3, atau masuk ke klub universitas. Banyak pemain yang memilih masuk ke klub universitas karena memiliki kualitas pembinaan dan kompetisi yang berkualitas tinggi. Di sisi lain, mereka bisa tetap kuliah sehingga punya bekal ilmu untuk masa depan jika gagal sebagai pemain profesional. Kualitas kompetisi sepak bola di tingkat universitas di Jepang dinilai setara dengan kompetisi J2 atau kasta kedua dari J-League. Tidak heran banyak pemain dari universitas yang mendapat kontrak sebagai pemain profesional dari klub J-League seusai lulus kuliah.
Pada kompetisi di tingkat SMA dan universitas, pemandu bakat dari semua klub akan hadir untuk memantau talenta-talenta unggul yang muncul. Dengan demikian, pemain yang bergabung dengan klub adalah pemain berkualitas tinggi. Tingginya kualitas pemain Jepang membuat banyak dari mereka yang direkrut oleh klub-klub Eropa setelah 2 atau 3 musim berlaga di J-League. Dari daftar pemain yang sedang dan pernah memperkuat timnas Jepang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat 35 pemain yang membela klub-klub Eropa. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan pemain Korea Selatan di Eropa yang mencapai 19 orang. Pemain Jepang yang berlaga di Eropa antara lain adalah Wataru Endo Liverpool, Tafekusa Kubo Real Sociedad, dan Zion Suzuki Parma. Banyaknya pemain yang berlaga di Eropa membuat hanya 7 pemain dari 23 pemain anggota skuad timnas Jepang yang berlaga di J-League. Selebihnya membela klub-klub Eropa, tingginya kualitas pemain Jepang yang dihasilkan dari pembinaan berjenjang dan kompetisi yang ketat serta sebagian pemain yang ditempa di Eropa membuat Jepang berhasil menembus Piala Dunia pada 1998 dan tidak pernah absen sejak saat itu. Dari 7 kali keikutsertaan di Piala Dunia, Jepang 4 kali lolos dari fase grup dan menembus babak 16 besar. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Jepang memuncaki klasemen grup setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol dengan skor identik 2-1. Kedua tim yang pernah menjadi juara dunia itu dibuat tidak berdaya karena meremehkan permainan cerdik Jepang. Pada ajang Piala Asia, Jepang menjadi tim yang paling banyak menjuarai turnamen tertinggi di Asia. Jepang menjadi juara 4 kali, yaitu pada 1992, 2000, 2000, 2004, dan 2011. Pemain 173,82 miliar rupiah jegal J-Itzes ke Genoa. Drama panas di bursa transfer Eropa kembali terjadi. J-Itzes, bek tangguh timnas Indonesia, harus bersiap menghadapi rintangan besar untuk bisa berseragam Genoa musim 2025-2026. Rintangan itu bukan pemain sembarangan, melainkan Leo Ostigard, mantan bintang Napoli dengan nilai pasar fantastis yang mencapai 173,82 miliar rupiah. Situasi ini semakin rumit setelah Genoa benar-benar membutuhkan bek tengah baru usai Mattia Bani hampir pasti hengkang ke Palermo, klub Serie B yang sedang berambisi naik kasta musim depan. Sang pelatih anyar legenda Arsenal, Patrick Vieira, sudah menetapkan 2 nama dalam daftar buruannya, J-Itzes dari Venezia dan Leo Ostigard, yang kini membela Rennes untuk menjadi pilar utama lini belakang satu Rosso Blu. Informasi panas ini pertama kali dibocorkan oleh jurnalis terkemuka Italia Gianluca Di Marzio. Dalam laporan eksklusifnya, J-Itzes disebut menjadi kandidat kuat karena telah tampil konsisten di Serie A dan B bersama Venezia dalam 6 pertandingan. Sang kapten Garuda ini telah membuktikan ketahanan mental dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Italia. Sementara itu, Ostigard yang pernah merasakan manisnya gelar juara Serie A bersama Napoli, tercatat hanya tampil 58 kali selama kariernya di Italia. Namun memiliki reputasi sebagai bek dengan agresivitas tinggi. Dari segi harga, Transfermarkt mencatat Ostigard memiliki nilai pasar 10 juta euro, sekitar 191,4 miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada Itzes yang dibanderol hanya 7,5 juta euro. Ini menjadi dilema besar bagi manajemen Genoa yang tengah berhitung antara harga dan pengalaman, antara reputasi dan efektivitas. Genoa yang memiliki ambisi untuk tampil lebih solid di musim depan, kini dihadapkan pada 2 pilihan, merekrut Ostigard dengan biaya besar demi nostalgia masa lalu atau mendatangkan Itzes yang sudah siap tempur dengan harga lebih bersahabat. Jika memilih Itzes, Genoa akan mendapatkan pemain dengan pengalaman adaptasi di Italia tanpa harus mengeluarkan dana berlebihan. Namun bila Ostigard yang dipilih, Genoa harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Apalagi Rennes diyakini tidak akan mudah melepas sang pemain. Bagi J-Itzes, transfer ini bisa menjadi pintu emas untuk membuktikan dirinya di panggung yang lebih besar lagi, mengangkat nama timnas Indonesia ke level Eropa yang lebih tinggi. Apalagi dengan reputasinya yang terus meroket, Itzes kini berdiri sejajar dengan pemain-pemain top Eropa lainnya dalam bursa transfer. Sementara bagi Genoa, keputusan ini akan menjadi salah satu keputusan terpenting dalam era Patrick Vieira. Sang pelatih membutuhkan tembok pertahanan baru untuk mengawal lini belakang satu Rosso Blu. Apakah Genoa akan memilih Itzes, sang kapten timnas Indonesia yang lapar akan prestasi dan siap menjadi tumpuan utama di lini pertahanan, atau akan memilih Ostigard yang menawarkan pengalaman bersama Napoli dengan harga fantastis? Yang jelas, publik sepak bola Italia dan Indonesia sama-sama menantikan keputusan ini. Karena jika Itzes resmi berseragam Genoa, karier internasionalnya akan melejit dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik Indonesia yang mendambakan pemainnya berkiprah di liga besar Eropa secara konsisten. Kini semua mata tertuju pada Genoa, Patrick Vieira, J-Itzes, dan Leo Ostigard. Drama transfer yang satu ini bukan sekadar perebutan pemain, tetapi tentang mimpi seorang kapten Garuda yang ingin mengibarkan merah putih lebih tinggi di tanah Eropa, melawan pemain Eropa dengan harga nyaris 3 kali lipat lebih mahal darinya. Akankah Genoa memilih jalan cerdas dengan Itzes atau bermain aman dengan nama besar Ostigard? Kita tunggu kabar resminya, karena saga transfer ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam bursa transfer musim panas 2025.
Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia, ada apa dengan Maarten Paes? Kiper timnas Indonesia Maarten Paes tampil luar biasa dan sukses mencatat clean sheet saat FC Dallas menang telak 3-0 atas St. Louis City SC dalam lanjutan MLS 2025 kemarin. Bermain di Toyota Stadium, kiper berusia 27 tahun itu menunjukkan kualitas terbaiknya dengan menggagalkan sejumlah peluang emas dari tim tamu. Penampilan solid Paes turut memastikan FC Dallas memutus rekor tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka. Kemenangan ini menjadi krusial bagi tim asuhan Eric Quill yang terakhir kali mencicipi 3 poin pada 15 Juni lalu saat mengalahkan Sporting KC 4-2. Sejak itu The Toros terus mengalami inkonsistensi, termasuk serangkaian hasil imbang dan kekalahan. Namun melawan St. Louis segalanya berubah. Gol dari Kayk Ferreira menit ke-24 dan Petar Musa menit ke-79, serta 88 penalti memastikan kemenangan besar. Namun sorotan justru tertuju pada Maarten Paes yang tampil sebagai tembok kokoh di bawah Mistar. Beberapa penyelamatan pentingnya di babak kedua menjaga margin kemenangan Dallas tetap aman. Tidak heran jika fans dan media lokal menjadikannya sebagai man of the match. Performa Maarten Paes kali ini menjadi pembuktian bahwa dirinya pantas jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Dalam situasi yang menuntut konsistensi dan ketenangan, Paes memperlihatkan refleks cepat, distribusi bola akurat, dan kepemimpinan di lini belakang. Meski sempat diragukan akan terus tampil reguler di level klub, Paes justru terus berkembang di bawah tekanan kompetisi MLS, salah satu liga paling kompetitif di benua Amerika. Jika terus tampil gemilang, Maarten Paes berpeluang besar kembali jadi andalan Patrick Kluivert untuk laga-laga penting timnas Indonesia ke depan. Apalagi dengan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin ketat, kehadiran kiper berpengalaman seperti Paes sangat dibutuhkan. Kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes kini membuka peluang besar untuk melanjutkan karirnya di Liga Korea Selatan K-League One. Sejumlah faktor mendukung kemungkinan tersebut, mulai dari perubahan regulasi di K-League hingga status kontraknya di FC Dallas yang akan segera berakhir. Yang saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer MLS. Diketahui hanya memiliki sisa 1 musim dalam kontraknya. Jika tak ada perpanjangan, ia akan bebas meninggalkan klubnya pada akhir musim 2026, bertepatan dengan diberlakukannya aturan baru dari K-League. Perubahan besar yang memungkinkan Paes bermain di Korea Selatan adalah kebijakan anyar dari Korea Professional Football League. Regulasi ini yang mulai berlaku pada musim 2026 secara resmi menghapus larangan penggunaan penjaga gawang asing yang telah diberlakukan selama hampir 3 dekade. Mulai 2026, klub-klub diizinkan untuk mendaftarkan penjaga gawang asing, tulis pernyataan Korea Professional Football League. Larangan tersebut pertama kali diterapkan pada 1996 dan menjadi total ban pada 1999 sebagai bentuk dorongan untuk pengembangan talenta kiper lokal. Namun dengan perkembangan pesat K-League yang kini memiliki total 26 klub profesional, terdiri dari 12 tim di Divisi 1 dan 14 tim di Divisi, kebijakan ini akhirnya dicabut. Perubahan tersebut membuka pintu lebar bagi kiper seperti Maarten Paes yang memiliki pengalaman di Eropa dan kini menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. FC Dallas, klub tempat Paes bernaung saat ini, bisa saja memilih untuk melepas sang pemain sebelum kontraknya habis agar tidak kehilangan aset berharga secara cuma-cuma. Situasi ini tentu bisa dimanfaatkan oleh klub-klub K-League yang tengah mencari kiper tangguh berpengalaman. Apalagi jadwal kompetisi antara MLS dan K-League relatif berdekatan, keduanya dimulai sekitar Maret dan berakhir pada akhir tahun. Artinya, transisi Paes dari MLS ke K-League bisa berjalan mulus tanpa harus menunggu terlalu lama. Sebelum berkarier di MLS, Paes pernah memperkuat NEC Nijmegen dan FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Dengan rekam jejak tersebut, kualitasnya tidak diragukan lagi. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada April 2024, popularitas Paes pun meningkat tajam, terutama setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada September 2024. Nama Paes makin dikenal publik sepak bola Asia, terutama setelah beberapa pemain Indonesia seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan sempat mencicipi atmosfer Liga Korea. Fenomena ini membuat klub-klub Korea mulai melirik pemain dari Asia Tenggara, termasuk posisi penjaga gawang dari Asia Tenggara, Kepindahan ke Liga Korea tentu akan menjadi nilai tambah bagi Paes. Namun yang menarik adalah bagaimana statusnya sebagai pemain naturalisasi ternyata ikut mendongkrak harga pasarnya. Sebelum melakukan debut bersama Timnas Indonesia, nilai pasar Maarten Paes diperkirakan berada di kisaran 26,7 miliar rupiah. Namun setelah tampil membela Merah Putih, nilai pasarnya naik menjadi sekitar 31,29 miliar rupiah. Kenaikan ini sejalan dengan tren sejumlah pemain keturunan lain yang memperkuat Timnas Indonesia. Dengan eksposur tinggi di media sosial, serta perhatian besar dari penggemar sepak bola tanah air, para pemain naturalisasi mengalami lonjakan nilai yang signifikan, meskipun beberapa juga mengalami fluktuasi tergantung performa di lapangan. Performa luar biasa Maarten Paes bersama FC Dallas menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Penampilannya yang solid dengan catatan clean sheet, serta penyelamatan krusial menunjukkan ketenangan dan kualitas yang akan sangat dibutuhkan skuad Garuda menghadapi persaingan ketat di Asia. Situasi kontraknya yang akan segera habis serta perubahan regulasi K-League 1 juga membuka peluang bagi Paes untuk melanjutkan karier di Korea Selatan yang dapat menjadi langkah strategis untuk terus mengasah kemampuannya di level kompetitif Asia. Dengan nilai pasar yang terus meningkat dan sorotan media yang semakin besar, Maarten Paes kini bukan hanya menjadi pilar penting FC Dallas, tetapi juga aset berharga bagi timnas Indonesia dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia.